Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah, mahasiswi PPG dalam Jabatan Batch 4, Program Pendidikan Fikih di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, dengan nomor induk mahasiswa 1870213253250. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mengajar di MTS Safinatul Husna di kelas 7 fase D dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan materi sholat Jumat. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibu absensi kehadiran siswa terlebih dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rian dan Rahel. Keterangannya kenapa? Oh, banjir sama sakit ya. Oke, yang tidak masuk hari ini 2 siswa, yang lainnya alhamdulillah masuk, sehat semuanya, nggak kebanjiran ya. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu, lagu nasional untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Kepada siswa yang lain silakan berdiri dan satu siswa menjadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku Indonesia, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, yang berjiwa. Pagi ini kita semangat menerima pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya seperti biasa, jika ibu bilang 3, tepuk tangan 1 kali. Ibu tepuk tangannya 3 kali. Paham anak-anak? Paham. Konsentrasi dimulai. 3, 3, 3, 1, 1, 3, 3. Alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi. Semangat ya semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, dan hikmah atau keutamaan pada hari Jumat itu banyak sekali ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada hari Jumat ya. Masih ingatkah materi yang sebelumnya? Masih ya. Jika masih ingat, Ibu mau bertanya, apa sih sholat Jumat itu?
Ya. Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada tersebut didahului oleh 2 khutbah. Oh iya, benar sekali, tepat sekali ya Fabian. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu zuhur dan didahului 2 khutbah ya. Sholat Jumat sama sholat zuhur beda atau sama? Beda, tepat sekali. Meskipun waktunya dilaksanakan sama-sama di waktu zuhur, tapi sholat Jumat dan sholat zuhur beda. Lalu ada tahu nggak sih hukum sholat Jumat itu apa? Ya, Reva? Nah, iya, benar sekali. Hukum sholat Jumat yaitu wajib bagi laki-laki. Yang laki-laki setiap hari Jumat ikut sholat Jumat tidak? Ikut, alhamdulillah ya. Ibu senang mendengarnya. Salah satu keutamaan di hari Jumat itu apa? Oh iya Raza, apa? Ya, benar sekali. Ya, alhamdulillah ya. Pembelajaran minggu yang lalu kalian sudah sangat paham dengan baik. Pengertiannya masih ingat. Kemudian hukum sholat Jumat juga ingat. Dan salah satu keutamaan sholat Jumat juga kalian masih ingat. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kalau minggu sebelumnya kita membahas pengertian hukum sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat. Untuk pagi ini nanti kita akan membahas syarat wajib, syarat sah, dan sunnah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ya, tidak hanya anak laki-laki saja yang wajib tahu, anak perempuan juga harus tahu. Ya, karena sholat Jumat itu juga sebagian dari ibadah yang dianjurkan. Jika nanti misalnya anak laki-lakinya lupa, yang anak perempuan harus ingatkan. Jangan mentang-mentang wajib bagi anak laki, yang anak perempuan nggak perlu tahu lah. Enggak begitu ya. Kalau misalnya yang perempuan punya saudara laki-laki, saudaranya belum tahu, diajarin tata caranya, diajarin syaratnya, diajarin sunah-sunahnya. Kalian juga mendapatkan bagian dari pahala sholat Jumat. Begitu juga yang laki-laki, karena tadi diwajibkan, kalian harus melaksanakan sholat Jumat yang sudah diwajibkan atau yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita akan membahas atau mengidentifikasi syarat sah, syarat wajib, dan sunnah sholat Jumat. Sebelumnya kita akan membedakan sholat Jumat dan sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, kalian bisa lihat ya di layar perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur. Jika itu wajib dilakukan dengan berjamaah. Minimal berapa orang? 40 orang ya. Jika kurang dari 40 orang maka sholatnya sah atau tidak? Tidak ya. Nanti jika kurang dari 40 orang maka menjadi sholat zuhur biasa ya, berjamaah tapi sholatnya sholat zuhur ya. Jika sholat Jumat wajib berjamaah, sholat zuhur tidak wajib berjamaah. Sholat Jumat dilakukan dengan 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Lalu ada khutbah Jumatnya itu bagi sholat Jumat. Kalau sholat zuhur tidak perlu khutbah Jumat. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu bacaannya dikeraskan. Kalau kita biasa melaksanakan ibadah wajib atau sholat wajib di siang hari itu kan harus dipelankan suaranya atau sir gitu ya. Maka kalau sholat Jumat itu bacaannya harus dikeraskan. Berbeda sama sholat zuhur biasa ya, dan hukumnya fardu ain bagi laki-laki itu sholat Jumat. Setiap anjuran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki dasar hukum. Sebagai orang Islam, kita memiliki dasar hukum yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu atau kalamullah yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dasar hukum sholat Jumat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu ayat yang menyatakan kewajiban kita sebagai orang Islam, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hai orang yang beriman.
Orang yang beriman siapa? Orang yang percaya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil, kalian semuanya dipanggil. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Jika diseru, kalian dipanggil, diseru, diajak untuk menunaikan sholat Jumat, ya. Idza nudiya lis-sholati fas'au, ayo bersegeralah, cepat-cepat, ya. Jika kalian dipanggil, diseru, diajak sholat Jumat, ayo datang cepat-cepat, ya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat kepada Allah. Wadharul bai', ya, dan tinggalkan jual beli. Tidak hanya jual beli saja, aktivitas yang lainnya jika kalian dipanggil dalam sholat Jumat itu harus segera ditinggalkan. Harus buru-buru menghampiri panggilan. Sebagai umat Islam, panggilan kita apa? Azan, ya. Jika udah di masjid, udah ada suara azan, maka kalian harus bersegera. Harus cepat-cepat datang menghampiri masjid. Dengan kalian melaksanakan tadi dengan bersegera, buru-buru datang menuju panggilan tadi, maka itu sebagai bukti cinta kalian. Sebagai bukti sayang kalian. Sayang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abaikan semuanya, aktivitas yang ada di dunia abaikan dulu. Kalian segera berseru mengingat kepada Allah. Sebagai perwujudan cinta kalian kepada Allah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, ya. Jika sholat dohor itu hanya dilaksanakan dengan 4 rakaat tanpa aturan atau tata cara, jika sholat Jumat itu harus ada aturan atau tata caranya, ya. Itu yang membedakan sholat Jumat sama sholat dohor, ya. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama yaitu ada Islam. Kalian sebagai orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti orang Kristen wajib tidak? Tidak. Orang Buddha wajib tidak? Tidak. Ya, karena kalian sudah terlahir sebagai Islam, maka kalian wajib melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib yang kedua yaitu merdeka, ya. Kalian dalam keadaan merdeka, bukan seorang hamba sahaya atau dalam keadaan perang. Ya, hamba sahaya itu budak. Kalau budak itu biasanya, kalau bahasa familiar kalian itu pembantu. Pembantu, yang namanya pembantu itu harus patuh sama perintah majikannya. Ya, kalian tidak dalam keadaan hamba sahaya dan perang. Syarat wajib yang ketiga usia balik. Usia balik yaitu usia di mana jika laki-laki kalian sudah pernah mimpi basah. Jika perempuan usia baliknya kapan? Apa? Iya, haid. Saat kalian sudah keluar darah haid dalam keadaan sehat. Badannya sehat, badannya segar. Kalian tiba-tiba keluar darah, ya. Maka kalian itu merupakan tanda haid, berarti kalian sudah balik yang perempuan. Kalau yang laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu berakal. Tidak dalam keadaan gila. Ya. Misalnya kalau ketiduran bagaimana, Bu? Kalau misalnya kalian tadi dari jam 10 cuacanya adem, ya, sampai kebablasan, nggak tahu azan Jumat, itu tidak apa-apa. Yang namanya orang tidur itu kan nggak berakal, ya, sama orang gila, ya. Berakal itu kalian tidak dalam keadaan gila. Sampai kapan? Sampai kalian waras atau kembali akal sehat kalian lagi. Kalau kalian sudah tidak gila lagi, maka kalian tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib yang kelima yaitu laki-laki. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat yaitu laki-laki, ya. Anak laki-laki sudah sholat Jumat semuanya? Sudah? Alhamdulillah sudah semuanya. Kok lemes? Semangat dong. Kemudian syarat wajib yang terakhir yaitu menetap. Menetap itu kalian tidak berpindah-pindah, ya. Kalian tidak berpindah-pindah atau kalian misalnya hari ini di Bambu Larangan, besoknya lagi di Cengkareng,
kemudian besoknya lagi di Kota Tua misalnya, ya kalian menetap di satu tempat. Jika kalian berpindah-pindah tempatnya, maka kalian mengikuti sholat Jumat yang ada kalian di hari Jumat tadi ya. Setelah syarat wajib ada juga syarat sah. Syarat sah sholat Jumat yang pertama yaitu pemukiman. Pemukiman itu kalian itu satu desa, bahasa kalian ada di sebuah wilayah atau tempat yang banyak orang atau banyak masyarakatnya. Yang kedua, syarat sah yang kedua berjamaah dengan 40 orang jamaah. Jadi harus ada 40 jamaah. Jadi kalau misalnya syaratnya kurang dari 40, sah atau tidak? Tidak, benar sekali. Syarat sah yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, syarat sah yang ketiga yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan di waktu asar, di waktu maghrib maupun di waktu subuh, tidak boleh. Harus dilaksanakan di waktu zuhur. Apa tadi? Sholat Jumat bisa digunakan sebagai pengganti sholat zuhur. Syarat sah yang keempat yaitu tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Ya, tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Maksudnya seperti ini, dalam sebuah perkampungan, misalnya ada dua masjid, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat bersamaan. Harus satu. Dalam sebuah wilayah, satu wilayah, sholat Jumatnya harus satu. Ya, jika ada dua masjid, maka harus satu masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Sekarang kita akan menuju ke sunnah-sunnah hari Jumat. Apa itu sunnah? Ya, sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan, apabila dikerjakan, kalian akan mendapatkan pahala. Pahala itu imbalan atau ganjaran. Tapi jika tidak dikerjakan, juga tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Kalau kalian lebih memilih dikerjakan atau tidak? Ya, dikerjakan supaya mendapatkan pahala. Sunnah-sunnah hari Jumat diantaranya mandi sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke masjid, kalian disunahkan mandi terlebih dahulu. Biar badannya bersih. Biar badannya sehat. Kemudian, sunnah yang kedua yaitu memakai pakaian bersih dan rapi. Pakainya harus bersih dan rapi. Tidak boleh pakaiannya kotor, habis main becek-becekan langsung pergi ke masjid mau sholat Jumat. Tidak boleh, harus mandi dulu, ganti pakaian dulu yang bersih dan rapi. Sunnah yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian. Yang punya parfum disemprot-semprotin ke badannya biar harum. Ya, biar nanti saat melaksanakan ibadah jamaahnya tidak terganggu. Sunnah selanjutnya memotong kuku dan merapikan diri. Dipotong kukunya, rambutnya yang gondrong-gondrong dirapikan. Ya, dipotong kukunya yang panjang-panjang biar bersih. Lalu berangkat lebih awal ke masjid. Setelah ada panggilan azan, buru-buru berangkat. Itu merupakan salah satu sunnah di hari Jumat. Selanjutnya memperbanyak sholawat dan doa. Dari sunnah-sunnah hari Jumat itu ada hikmah. Hikmah itu kebaikan. Kebaikan yang dapat dipetik dalam mengamalkan sunnah Jumat. Kebaikan atau hikmah dari mengamalkan sunnah Jumat diantaranya hidup bersih dan sehat. Kalian dengan mandi, badan menjadi sehat, segar, ya, nggak keringetan. Itu juga merupakan bukti kalian mencintai diri kalian sendiri. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Kalian sudah mandi, udah pakai baju rapi, pakai koko, pakai sarung, udah ganteng, rambut disisir, dipakein minyak wangi, badannya disemprot-semprot, ya. Kalian jadi percaya diri. Oh, aku udah ganteng, tinggal jalan, ya. Jalan juga percaya diri, ketemu orang juga percaya diri. Lalu hikmah selanjutnya yaitu menjaga kenyamanan jamaah. Dengan kalian menjaga tubuh tetap harum, mandi pakaian bersih, jamaah yang ada di sekitar kalian saat melaksanakan sholat Jumat juga menjadi nyaman, tidak terganggu. Jika kalian belum mandi, baru main bola,
bau asem badannya ya, maka jamaah di sekitar kalian akan tutup hidung, terganggu sama bau badan kalian. Itu juga merupakan wujud cinta, wujud sayang kepada sesama manusia. Lalu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga kenyamanan jamaah di masjid tadi, sehingga apa? Terjalin ukhuwah Islamiyah. Kalian bertemu dengan banyak orang yang tadinya nggak kenal, sering ketemu di masjid, lalu berkenalan, ya, maka kalian akan mendapatkan banyak teman, sehingga ukhuwah Islamiyah terjalin. Hikmah yang terakhir yaitu menambah kekhusyuan ibadah. Kesimpulan dari sholat Jumat yaitu ibadah wajib yang penuh keutamaan, ya. Keutamaannya banyak, itu ibadah sholat Jumat. Yang kedua, sarana melatih disiplin. Dengan sholat Jumat, kalian tadi mandi, berpakaian rapi, itu menjadi sarana kalian melatih diri kalian disiplin. Kemudian tanggung jawab dan persatuan. Selain disiplin waktu, tadi ada seruan azan, kalian buru-buru datang, ya, itu merupakan disiplin waktu, disiplin pakaian. Lalu tanggung jawab pada siapa? Pada diri kalian sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tumbuhnya ukhuwah Islamiyah tadi, maka persatuan itu akan terjalin, ya. Berarti itu sebagai bukti cinta kalian kepada diri sendiri, kepada sesama, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang terakhir, wujud cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Di depan sudah ada studi kasus. Studi kasus kita hari ini yaitu di situ disajikan sebuah gambar. Ada seorang khotibah yang jamaah yang lain sudah mendengarkan dengan khusyuk, lalu datang seorang remaja, nggak pakai peci, nggak rapi, dia datangnya telat. Studi kasus yang kedua yaitu pemuda yang tidak rapi tadi. Di sekitarnya itu ada yang tutup hidung, mungkin dia belum mandi, ya, bau badan, sehingga apa? Menimbulkan ketidaknyamanan bagi jamaah yang lain. Pada gambar yang ketiga, di situ disajikan sebuah gambar, ya, ada yang ngobrol, di sebelahnya lagi ada yang bermain HP. Ada berapa permasalahan? Ada 3, datang terlambat, lalu apa? Mengobrol dan main HP, dan jamaah yang terganggu tadi, bau tubuh yang kurang sedap. Dari 3 studi kasus tadi, kalian akan mendiskusikan. Kalian silakan nanti berdiskusi kelompok, kalian analisis sesuai dengan syarat sah, syarat wajibnya, sesuai dengan sunnah Jumatnya. Apakah terjadi sesuai pada gambar tadi? Apakah sholat Jumatnya itu sah atau tidak? Kalian silakan nanti diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu akan membagikan lembar diskusi kelompok. Satu kelompok, satu lembar diskusi. Silakan dikerjakan bersama-sama. Yuk, saling menganalisis sesuai kelompoknya. Ayo kerjakan bareng-bareng, diskusi kelompok. Ada kesulitan tidak? Ya, ditulis semuanya. Kamu cari dari LKS-nya. Yang ada di LKS kamu salin semuanya ke kolom-kolomnya, ya. Ya. Kerja kelompok bareng. Ada kesulitan nggak? Syarat wajibnya ditulis semua. Syarat sah, syarat wajib dikelompokkan sesuai kolom-kolomnya. Sesuai kolomnya kamu cari di bagian-bagian dari LKS kalian itu. Nanti kamu masukkan ke kolom-kolomnya. Paham kan? Ya. Ini sikap disiplinnya ditulis minimal berapa, Bu? Sikap disiplin yang kamu peroleh dari tadi, itu dari sunah-sunahnya, dari hikmahnya tadi, itu kan ada kan? Ya kamu masukkan ke situnya. Ini dari di mana, Bu? Ada di LKS-nya, coba dibuka lagi LKS-nya, ditelusuri. Ya, sunah-sunahnya juga ada. Kamu cari dulu di buku, ya.
Oke. Jika ada kesulitan, tanya, nggak apa-apa. Diskusi bareng sama kelompoknya. Diskusi bareng. Kalian sudah berdiskusi bersama ya, tentu kalian sudah menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari masalah-masalah yang disajikan tadi ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan bersama kelompok kalian. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian, dan kelompok yang lain Ibu harapkan menyimak dan mendengar dengan baik. Jika ada sanggahan atau apa, kalian boleh menyampaikannya ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Setelah kami mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, masalah kontekstual apakah sholat Jumat tersebut sudah sah, sebagian tidak sah atau kurang sempurna, khususnya bagi anak yang baru datang terlambat hingga tak mendengar khutbah, berbicara saat khutbah, dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kedua, kesalahan apa saja yang terjadi? Datang terlambat saat khutbah, berbicara ketika khutbah berlangsung, tidak mandi dan memakai pakaian bersih, tidak mempersiapkan diri secara lahir dan batin, tidak menjaga adab-adab sholat Jumat. Yang ketiga, hukum syarat wajib sholat Jumat dan syarat sahnya. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajibnya adalah Islam, balik, berakal, sehat, dan mukim. Dan syarat sahnya dilaksanakan pada waktu zuhur, dilaksanakan berjamaah, didahului oleh 2 khutbah, bertempat di suatu daerah, dan jumlahnya mencukupi. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan buat Fabian kelompoknya. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. 3. Sunnah mandi sebelum berangkat sholat Jumat. 2. Memakai pakaian yang bersih dan rapi. 3. Datang lebih awal ke masjid. 4. Memperbanyak sholawat dan doa. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Pecahan masalah kesalahan dalam kasus tidak sengaja, adab dan syarat sholat Jumat seperti datang terlambat, berbicara saat khutbah, dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. 2. Solusi agar sholat Jumat sah dan berhikmah. Datang lebih awal, mandi dan berpakaian bersih, mendengarkan khutbah dan dengan khusyuk, menjaga adab, memahami sholat Jumat sebagai kewajiban. Presentasi terakhir yaitu oleh kelompok 4, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. D. Refleksi nilai individu. 1. Sikap disiplin yang saya pelajari dari sholat Jumat adalah disiplin waktu, tanggung jawab sebagai muslim, dan patuh terhadap aturan agama. 2. Sunnah Jumat yang akan saya mulai, memotong kuku dan memperbanyak doa. Itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah, untuk pemecahan masalah yang terjadi, ada yang datang terlambat, kemudian ada yang kurang rapi dan bau badan, ada yang mengobrol dan bermain HP saat khutbah Jumat dilaksanakan ya. Kalian sudah dapat menganalisis, kalian sudah dapat mendiskusikannya bersama dengan sangat baik. Ibu akan menyimpulkan kesimpulan terakhir dari pembelajaran kita hari ini tentang syarat wajib, syarat sah, dan sunnah-sunnah di hari Jumat. Syarat wajibnya tadi ada apa saja? Apa? Islam, terus berakal, kemudian merdeka, terus usia balik, benar. Apalagi laki-laki, terus sehat dan menetap, ya. Itu syarat wajib sholat Jumat. Lalu ada juga syarat sahnya. Syarat sahnya itu harus apa tadi? Tinggal di sebuah pemukiman. Lalu harus
berjamaah sebanyak berapa jamaahnya? 40 jamaahnya. Terus apa? Dilaksanakan pada waktu apa? Zuhur. Apalagi syarat-sahnya? Iya, benar sekali. Tidak terdapat dua sholat Jumat di satu tempat. Lalu sunnah-sunnahnya ada yang masih ingat tidak? Sunnah-sunnahnya apa tadi? Memotong kuku. Ya, memakai wangi-wangian. Apalagi? Kenapa? Berpakaian rapi. Datang lebih awal. Kemudian apa? Memperbanyak doa dan sholawat. Benar sekali ya. Alhamdulillah sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tiga. Satu. Oke, masih semangat semuanya. Hore, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, Ibu akan memberikan post-test terlebih dahulu soal untuk mengukur pemahaman materi kalian hari ini. Ya, setiap individu jika tadi diskusi kelompok dikerjakan dengan kelompok, sekarang yang soal post-testnya harus dilakukan masing-masing. Jadi per masing-masing individu untuk mengukur kepahaman kalian masing-masing tentang materi pembelajaran kita hari ini. Dibagi temannya. Silakan kalian kerjakan dengan baik soal post-testnya sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan. Alhamdulillah berdasarkan hasil post-test yang sudah kalian lakukan, ya 90% kalian sudah mampu memahami materi pagi ini dengan sangat baik. Meskipun masih ada satu dan beberapa anak yang salah, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi. Jangan sampai terbalik ya antara syarat sah dan syarat wajib sholat Jumatnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kalian sudah dapat menerima pembelajaran Ibu dengan sangat baik. Kalian juga sudah paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham atau yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu. Ibu akan selalu bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan pada kalian sebagai pembuka ilmu, sebagai pembuka wawasan bagi kalian semua. Dari Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Sekurang dan selebihnya, jika ada yang salah Ibu minta maaf. Dan semoga kalian dapat menerima pembelajaran berikutnya dengan baik ke depannya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Salaman wa tiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.